Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama untuk memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan saya ingin membacakan sebagai dasar untuk ibadah kita hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-87. Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sion kota Allah, Mazmur Bani Korah, suara nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita, bahwa segenap pikiran, perasaan dan kehendak kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Dan kiranya melalui persekutuan bersama Roh yang kudus, segala kuasa turun atas kita menyertai sepanjang ibadah pada hari ini. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum kita akan menyerahkan seluruh ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan hati kita. Kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menuntun dan membawa setiap hati kami, tubuh roh jiwa kami, kepada damai dan sukacita Tuhan yang benar dan besar. Untuk itu kami menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tim multimedia yang boleh melayani Tuhan memberkati. Terlebih jemaat dimanapun kau berada, tangan Tuhan setia untuk menyertai. Terlebih untuk perjamuan Tuhan yang disediakan bagi kami, tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah, kiranya itu boleh menjadi peringatan dan perjanjian yang baru yang dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini, awal pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap untuk diberkati dan menerima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama berkata,
Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia memberikan cintanya dalam hidup kita. Sebab Dia Allah perlindungan kita. Haleluya. Hari naikkan pujian ini bersama dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau berikan cintamu. Tuhan, Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan
Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian ini bersama yang mengatakan bahwa hanya di dalam namanya ada sumber pengharapan sepanjang hidup kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan kekuatan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Perlindungan Tuhan atas kita selalu senantiasa ada bagi kita. Haleluya. Namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Saatnya kita akan membawa persembahan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Bapa, dan semua hidup kami yang sudah Engkau pimpin dan sertai sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami membawa korban syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan mempersembahkan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami.
Memberkati setiap rupiah yang kami bawa dengan hati yang sukacita dan sukarela, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan, Tinggi tempat perlindungan, perlindungannya tinggi. haleluya. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tidak usah kita takut dan tidak usah kita gentar, sebab Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang besar. Dia Allah tempat perlindungan kita. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. tak usah ku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang
kita akan bersama tundukkan hati kita untuk berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai. Engkau Tuhan yang kuat, yang gagah, yang berdiri di atas gunung yang tinggi. Tidak ada satupun yang mampu dan dapat untuk menandingi Engkau. Tidak ada pun sesuatu yang bisa untuk menyamai kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berotoritas, Engkau Tuhan yang empunya kuasa atas bumi, langit dan surga yang ada. Untuk itu kami membawa hati kami tunduk dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar untuk mengerti dan mempercayai apa yang menjadi perbuatan tangan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan setiap kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Membawa menyerahkan sepanjang pemberitaan akan firman Tuhan hari ini. Terlebih untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Siapkan hati mereka untuk terima berkat. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, membawa menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama untuk merenungkan apa yang menjadi bagian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akan terima berkat Tuhan melalui perjamuan kudusnya, kiranya kebenaran firman ini akan mendasari dan memberikan sebuah motivasi mendorong hidup kita untuk menjadi lebih mengasihi akan Tuhan. Tema firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Untuk itu mari kita akan mendasari nats firman Tuhan kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-7. Mazmur Daud pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama, saya ingin bacakan untuk saudara. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ini merupakan Mazmur Daud dalam judul perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dalam bagian ini pemazmur Daud mengungkapkan akan perasaannya. Apa yang pernah dialami dalam kehidupannya ketika Tuhan itu mengampuni dosanya. Apa yang menjadi perasaan Daud ketika Tuhan itu mengampuni dosanya. Daud sungguh sangat bersuka cita. Daud merasakan sebuah kemenangan. Digambarkan sebagai kehidupan orang yang berbahagia. Pengampunan Tuhan akan kesalahannya. Pengampunan Tuhan akan pelanggarannya. Pengampunan Tuhan akan dosanya. Dan itu menjadikan kebahagiaan hidup Daud. Lebih daripada segalanya. Lebih dari materi. Lebih daripada jabatan. Lebih daripada hal-hal duniawi. Bahkan hal-hal yang lain. Dan hal itulah yang dinyatakan oleh Daud dalam pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Dia ungkapkan, dia sampaikan dengan terbuka dan penuh dengan sebuah keyakinan. Dan dalam bagian ayat yang ke-7, di sini Daud menegaskan dan mengungkapkan bagaimana hidupnya begitu yakin
ketika Daud percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup berjalan dalam jalan Tuhan, maka Daud merasakan bahwa tangan Tuhan itu kuat, mata Tuhan itu tajam, bahkan kaki Tuhan itu sanggup untuk membawa hidupnya kepada sebuah perlindungan yang kuat dan kokoh. Untuk itu dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkaulah menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Untuk itu kembali kepada apa yang menjadi bagian tema firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Dari nats ini, dari tema ini kita akan belajar hal yang pertama. Daud begitu yakin dan percaya. Jika Tuhan yang dia percayai, jika dia Tuhan yang dilayani, jika dia Tuhan yang disembah dan ditinggikan itu adalah Tuhan tempat persembunyian yang aman. Daud yakin bahwa hanya di dalam Tuhan itu ada tempat yang aman. Maka Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian yang aman. Daud tidak datang kepada panglima, dia tidak datang kepada penasehat akan kerajaan. Daud juga tidak datang kepada prajurit atau bahkan orang-orang yang pandai, yang pintar di kerajaannya. Tetapi Daud datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang dia percayai. Sebab Daud percaya hanya di dalam Tuhanlah tempat persembunyian yang aman. Itu sebabnya dalam Mazmur ini Daud menjelaskan, ketika kesesakan itu datang, ketika kegelapan itu menghimpitnya, ketika situasi yang sulit itu ada dan menerpanya, maka ketika hal itu terjadi, Daud datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian yang aman. Bukankah hal itu yang menjadikan sesuatu yang baik untuk kita renungkan? Jika Daud menjadikan Tuhan tempat persembunyian yang aman, hari-hari ini di tengah situasi yang goncang, kondisi pandemi, COVID-19, bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi dan krisis-krisis yang lain yang datang ada dalam hidup kita, mari kita akan datang dan kita akan arahkan hidup kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman. Saya percaya bumi ini makin panas. Dunia ini tidak lagi aman. Tidak ada satupun tempat yang aman. Bahkan di lubang semut pun tidak menjadi aman. Tetapi hari ini Daud meyakinkan kepada kita, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Sebab Tuhan adalah tempat persembunyian yang aman. Yang kedua, Tuhan tidak saja menjadi tempat persembunyian yang aman, tetapi Daud juga yakin bahwa Tuhan itu tempat berlindung yang nyaman. Dalam bagian nats ini dikatakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Daud begitu yakin bahwa penjagaan Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah membiarkan Daud ada di dalam tantangan sendirian. Tuhan tidak membiarkan Daud ada dalam kesulitan secara pribadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menjaga Daud. Tuhan mengelilingi Daud. Artinya Tuhan tidak pernah melepaskan sedetik pun Daud. Tuhan tidak pernah membiarkan Daud mengalami sendiri. Tangan Tuhan itu akan bertanggung jawab dan menjamin hidup akan Daud. Itu sebabnya Daud tidak ragu. Dia percaya di tangan Tuhan, di dalam Tuhan itu tempat berlindung yang nyaman. Daud pernah berlindung di Gua Adulam. Daud pernah berlari begitu jauh ketika Absalom mengejar dan akan membunuhnya.
Dan Daud pernah singgah di beberapa tempat dan kota untuk berlindung. Tetapi dari Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud meyakinkan kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada tempat berlindung yang aman. Di dunia ini tidak ada tempat berlindung yang nyaman. Di dalam dunia ini tidak ada tempat berlindung yang bisa membuat kita menjadi bebas dan kita menang daripada persoalan dan kesulitan. Tetapi Daud meyakinkan kepada kita, hanya di dalam Tuhan tempat perlindungan yang nyaman. Itu sebabnya ketika Daud percaya bahwa Tuhan tempat perlindung yang nyaman, maka ketenangan, sukacita, dan damai itu melingkupi akan hidup Daud. Sehingga dalam bagian nats ini Daud berkata, sehingga aku luput. Daud bebas, terlepas dari musuh, lawan, bahkan orang yang akan membunuh, bahkan untuk memusuhinya. Daud menjadi bebas, lepas, keluar dari segala kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Bahkan hal-hal yang mencekam yang begitu dahsyat. Dan Daud menjadi terlepas. Sebagaimana dia dapat mengalami kemurahan dan kemenangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia katakan dalam nats ini, aku bersorak. Berubah 100 derajat. Luar biasa. Ketakutan, kekhawatiran menjadi sebuah sukacita dan sorak-sorai. Himpitan dan ditindihan berubah menjadi hal kebebasan. Daud terluput dari pertentangan masalah yang dihadapi. Bahkan dia bisa lepas daripada kesulitan. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, adakah keyakinan kita sebagaimana apa yang dimiliki oleh Daud? Bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi hidup kita. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Sebab Tuhan tempat persembunyian yang aman. Dan di dalam Tuhan juga kita bisa berlindung dengan nyaman. 2 hal kita belajar hari ini. Di awal bulan Juni ini kita akan renungkan, akan menjadi firman Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran ini akan mendasar hidupmu sepanjang bulan Juni. Sehingga bulan Juni ini menjadi sesuatu bulan yang mendatangkan kemurahan dan kemenangan. Jika pemazmur Daud berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Sebab Tuhan tempat persembunyian yang aman. Dan yang kedua, Tuhan juga tempat berlindung yang nyaman. Dan biarlah itu akan menjadi berkat ada dalam kehidupan kita. Hari ini tundukkan hatimu. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Letakkan untuk tanganmu di dadamu. Dan katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Sebab Engkau Tuhan tempat persembunyian yang aman. Dan Engkau Tuhan tempat aku berlindung dengan nyaman. Saudara yang terkasih, tutup matamu. Rasakan bahwa tangan Tuhan turun hadir ada dalam hidupmu. Hari ini mata Tuhan memandang akan hidupmu. Hari ini tangan Tuhan tidak akan melepaskan sedetik pun apa yang menjadi pergumulanmu. Untuk itu hamba berdoa segala ketakutan, kebimbangan, hal-hal kekhawatiran di dalam nama Yesus. Kami angkat dan kami buang dari dalam kehidupan jemaatmu. Hari ini Tuhan turunkan berkat, perlindungan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana pemazmur Daud, yakin dan percaya. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Sebab kami percaya juga bahwa Tuhan ada tempat persembunyian yang aman. Tuhan tempat berlindung yang nyaman. Dan itu yang Tuhan sediakan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kebenaran itu akan menghidupi kami
dan memerdekakan kami. Kami lebih daripada orang-orang yang menang, kami adalah lebih daripada pemenang. Dan di dalam Tuhan kami selalu menang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pada hari ini. Untuk itu mari kita akan siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Biar singers menyanyikan pujian ini dengan lembut hati yang menyembah kepada Tuhan. Mari coba siapkan hati kita untuk terima berkat yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, mari kita sama-samakan pujian ini kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, ya Tuhan Yesus. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adakah hati kita percaya bahwa kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang termulia itu sudah diberikan atas setiap kehidupan kita. Tubuh Yesus yang terpecah dan darah Yesus yang tercurah sebagai tanda milik untuk setiap kehidupan kita. Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, buka hatimu.
Siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan yang besar. Melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah. Dan itu menjadi berkat yang terindah atas setiap hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan hati yang lembut dan menyembah, kita katakan bersama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Untuk itu, ialah sebelum kita akan menerima berkat mulai perjamuan kudus ini, saya berdoa tidak seorang pun kita dan kau tidak diberkati Tuhan. Namun biarlah hari ini karya terbesar melalui hidup kita mendatangkan mujizat, memberikan kebaikan dan kemurahan atas setiap hidup kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada beban yang berat diberikan jalan keluar. Untuk itu Tuhan kami berdoa sebagaimana firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Jika kami mau mengakui apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, Engkau akan mengampuni. Dan Tuhan, Engkau akan menyucikannya, menguduskannya. Untuk itu kami berdoa, hal yang tidak berasal daripada Tuhan kami buang, kami hancurkan. Dan kiranya berkat yang daripada Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang turun dan mengalir atas hidup kami. Kami membawa, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang menjadi hal dosa, pelanggaran, Tuhan angkat. Gantikan dengan hal yang benar, yang baik, yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus, membawa menyerahkan perjamuan Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita. Untuk itu kita akan dasarkan melalui nats firman Tuhan, melalui hosti yang ada di tangan kita. Dan saya rindu kita akan bersama perkatakan dan ucapkan firman Tuhan ini dengan iman. Dan nanti kita akan bersama aminkan bersama. Dan kiranya firman itu menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 16 ayat yang ke-24. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bersama bangkit berdiri. Dan sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kita, yang pertama, adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk hidup kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, adakah hatimu percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah
itu adalah tubuh dan darah Yesus yang hidup dan berkuasa. Mendatangkan mujizat, memberikan kesembuhan, dan hal yang baik, bahkan keselamatan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus, aku percaya. Dan yang ketiga, adakah hatimu percaya? Pastikan. Ketika kita makan dan minum roti dan anggur ini, dan engkau akan terima berkat, bukan kutuk. Terima berkat, bukan hukuman. Terima berkat, bukan merupakan murka. Untuk itu, mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus, aku percaya. Untuk itu jemaat, mari kita akan bersama mengangkat roti yang ada di tangan kita dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan sebelum engkau makan, dengarlah akan firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Kita akan makan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing. Dengan beriman dan percaya, dengan hati yang bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita akan minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri, yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan dimeteraikan atas hidupmu. Mari kita akan bersama untuk berkata, di dalam nama Yesus, kita akan minum bersama. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. Matur nuwun Gusti. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus luar biasa. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Gini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Oh, ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang sakit berkata ku sehat, yang sakit berkata ku sehat, karena semua telah Tuhan perbuat bagi saya, hidup saya, hidup saya. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang kami terima.
Terlebih melalui perjamuan Tuhan, dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, dan Kau kerjakan untuk setiap kehidupan kami. Karya terbesar dan termulia itu luar biasa, tidak terukur dan tidak dapat ditukar dengan apapun, baik yang ada di bumi dan di surga. Sebab kasih yang sempurna itu telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, ditandai dengan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari Engkau tengadahkan kedua tangan-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkati tubuhmu dengan kesehatan yang daripada Tuhan, jiwamu dengan semangat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahkan roh yang tetap menyala dan berkobar untuk tetap setia di dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan. Diberkati anak cucumu dengan kemurahan dan kebaikan. Diberkati seluruh kehidupan pekerjaan dengan rezeki yang terbaik. Diberkati studi anak-anakmu dengan yang terbaik. Diberkati setiap apapun yang kau perbuat, yang engkau sedang doakan, Tuhan akan memberkati. Diberkati setiap pikiran, perasaan, kehendak-Mu. Diberkati setiap kehidupan-Mu, hari, minggu, bulan yang kau lewati. Bahkan setiap pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap langkah-Mu. Diberkati gereja Tuhan, GKI Bethesda. Diberkati gereja-gereja yang ada di pos-pos PI. Diberkati seluruh pelayanan kami dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami terima segala berkat, kebaikan dan kemurahan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua yang percaya kita akan bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu untuk pujian hitam atau putih ini menjadi satu keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Kasih-Nya sama dan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan goyang bersama, akan sukacita bersama. Mari kita akan bersama untuk menari dalam Tuhan. Hitam atau putih, hitam kulit putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya
Yesus mengasihi kita semua. Hey! Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Hitam atau putih? Hitam atau putih? Hey! Hitam atau putih? Kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih? Kulit hitam, kulit putih. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hey! Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan, di mata Tuhan, di mata Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, yang mengasihi setiap kita semuanya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita untuk bersama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini yang sudah berjalan. Tuhan luar biasa memberkati kami. Bahwa Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Sebab Engkau Tuhan tempat persembunyian kami. Engkau tempat di mana kami boleh berlindung dengan aman. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang bisa dipercaya dan diandalkan. Sebagaimana pemazmur Daud memiliki keyakinan kepadamu, demikian juga hidup kami. Hari ini kami berdoa terus membawa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati pemerintahan, Presiden Jokowi, hingga jajaran yang paling rendah. Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kesatuan hati dalam membawa bangsa ini kepada kemenangan, kepada kemurahan dan kebaikan. Di tengah pandemi COVID-19 yang dihadapi, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, bekerja sama dengan para medis dan juga lembaga-lembaga yang lain dalam menanganinya. Terlebih berikan Tuhan kesadaran, kesabaran kepada masyarakat dan bangsa ini untuk mentaati apa yang menjadi aturan, bahkan ketetapan yang diberikan untuk kebaikan bangsa ini. Kesadaran yang baik, bahkan juga ketaatan di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati bangsa ini dengan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rangkaian kegiatan Paskah yang sudah berjalan, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pekerjaan, program, bahkan acara Paskah. Bahkan Tuhan sudah memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa menyerahkan juga untuk program pelayanan gereja-Mu. Di tengah situasi kondisi yang terbatas. Tapi kasih Tuhan dan karya-Mu tidak pernah terbatas untuk gereja Tuhan di tempat ini. Di tengah kebahagiaan dan sukacita kami membawa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Kami membawa setiap kehidupan mereka sebagaimana janji-Mu, bahwa tangan Tuhan akan memberkati dan mempercayakan hal-hal yang besar dan benar di tengah kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa untuk Ibu Feti di dalam nama Yesus.
Tuhan Kau memberkati dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai ibu dari anak-anak, istri dari seorang suami. Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eni di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan, pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Di tengah usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan anugerahkan kesehatan, kemurahan dan kekuatan dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan yang dihadapi. Kemurahan, kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Kami membawa menyerahkan kehidupan Bu Eni ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Yanti. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupnya. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, pelayanan gereja, bahkan apa yang Tuhan boleh percayakan, Tuhan menyertai. Jadikan menjadi berkat teladan bagi anak-anak, bahkan cucunya dalam kemurahan Tuhan. Yaitu berdoa untuk kesehatannya, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian hidupnya. Di tempat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Sabar. Tuhan, di dalam nama Yesus, di tengah usia yang Tuhan tambahkan di bulan Juni ini, Tuhan memberkati untuk Pak Sabar dengan kedewasaan, bahkan dengan iman yang lebih lagi dalam pekerjaan, berikan kesuksesan, bahkan dalam usaha Tuhan berikan kemurahan. Berkati Tuhan Bapak ini untuk menjadi berkat bagi anak dan istrinya di tengah kehidupan yang dihadapinya. Menyerahkan untuk Pak Sabar di dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, kami juga sehati sepakat berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lena Kemawati Siahaan. Tuhan, kami berdoa di usia yang Tuhan tambahkan, kami percaya kekuatan Tuhan akan ditambahkan, hikmat akal budi Tuhan akan limpahkan. Di tengah pelayanan gereja yang Tuhan percayakan, berikan hikmat-Mu turun dan menyertai menjadi berkat di tengah jemaat, bahkan di tengah kehidupannya. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu dalam keluarga, sebagai istri, bagi suami, ibu, bagi anak-anak. Berkati apa yang menjadi doanya, berkati apa yang menjadi harapannya. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Kami memberkati untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lena di dalam anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di tempat ini kami juga berdoa untuk anak-Mu Samuel Yosia. Bapak bersyukur di tengah usia mudanya, Tuhan ajaib memberkati. Di tengah studinya Tuhan menyertai. Masa depan yang dicanangkan itu menjadi harapan yang Tuhan akan nyatakan. Genapkan dalam kehidupannya, tuntun dan pimpin hari, minggu, bulan, hingga tahun yang Tuhan tetapkan. Sebagaimana cita-cita dan harapan Tuhan berikan dalam kehidupannya. Membawa menyerahkan untuk Ibu Lovina ke dalam tangan-Mu. Di tempat ini kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Memberkati untuk seorang ibu ini. Di tengah kehidupannya menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak suami. Di tengah kehidupan kami membawa usia yang Tuhan tambahkan, dewasaan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Risia Dina Stefani. Bapak terima kasih kami membawa untuk anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan hingga tahun yang Tuhan tambahkan usianya, kegenapan Tuhan nyata sebagaimana janji-Mu tidak pernah berubah dan berkurang. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaan, masa depan, apa yang doa dan harapannya di dalam nama Yesus kami percaya ajaib Tuhan mendengar, menjawab dan Tuhan melakukannya. Memberkati untuk keluarga ini dalam tangan Tuhan. Di tempat ini kami juga berdoa untuk Bapak Hardono di dalam anugerah Tuhan. Berkati untuk Pak Hardono dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan keluarganya sebagai kepala rumah tangga, menjadi berkat, menjadi teladan. Di usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan anugerahkan semangat, bahkan jiwa yang lebih lagi untuk menjadi berkat teladan bagi keluarganya. Membawa menyerahkan Pak Hardono ke dalam tangan Tuhan. Teringat juga untuk hamba-Mu, untuk Bapak John Vero yang juga berulang tahun. Di tempat ini kami memberkati berkat yang terbaik, bahkan kasih yang terbaik Tuhan sudah nyatakan. Menuntun dan membimbing hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha upaya apapun yang menjadi doa dan harapan, Tuhan menyertai. Jalan tuntun dan pimpin apa yang menjadi harapan dalam kehidupannya. Kami teringat untuk Ibu Tony Nursanto juga dalam tangan-Mu. Berkati untuk Ibu Tony dalam pekerjaan di tengah usaha hari-hari ini yang penuh dengan tantangan. Tuhan berikan hikmat akal budi untuk tidak menjadi lemah dan kalah, tetapi bangkitkan semangat iman, pengharapan itu kepada Tuhan. Jadikan ibu ini berkat bagi suami, bahkan ibu bagi anak-anaknya. Di tempat ini kami memberkati Ibu Tony di dalam nama Yesus. Di tengah usia yang Tuhan tambahkan, kami juga teringat untuk Ibu Evi Sutarsono.
Bapak, kami membawa menyerahkan untuk Ibu Evi dalam tangan-Mu. Dalam kesehatannya Tuhan tambahkan, keberanian dalam iman dan pengharapan. Bahkan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan Tuhan cabut. Di usia yang Tuhan tambahkan kedewasaan iman, sampai kepada sebuah keyakinan matang di dalam Tuhan. Berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaan sebagaimana janji Tuhan. Kami teringat, kami membawa menyerahkan juga Pak Teguh dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan untuk Pak Teguh dalam keluarganya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak bagi anak-anak, bahkan sebagai suami bagi istri dalam kehidupan. Berikan kesabaran, ketekunan. Kami percaya jika Tuhan boleh mempercayakan hal-hal yang kecil, Tuhan juga akan mempercayakan hal yang besar dalam kehidupannya. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam setiap hal, menjadi doa dan harapan, menjadi berkat bagi keluarga, bahkan menjadi berkat di tengah pekerjaan dalam kehidupannya. Membawa menyerahkan untuk saudara kami juga Yeremia, karena nasih dalam tangan-Mu, kami membawa menyerahkan untuk Yeremia Kamasi ini Tuhan, di tengah masa depan, bahkan studi apa yang menjadi harapan juga dalam pekerjaan Tuhan menyertai. Dari tempat ini kami berdoa berkat yang terbaik Tuhan sediakan untuk Yeremia dalam kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk Audrey, sudah kami Tuhan untuk masa depannya, untuk pekerjaan, untuk cita-cita dan harapannya, kesetiaan dan ketekunan di dalam Tuhan, dalam iman, yang memberkati usia yang Tuhan tambahkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati akan hidupnya. Teringat juga untuk Mas Sabar Parianto yang ada di studio dari tempat ini, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Di tengah keluarga, bahkan Tuhan telah mengaruniakan anak bersama dengan istri, Tuhan memberkati. Jadi berkat bagi masyarakat Stoyo, jadi berkat di tengah pekerjaan di usia yang Tuhan tambahkan, kedewasaan iman dan matang dalam Tuhan. Kami berdoa, membawa menyerahkan anakmu Mas Sabar Parianto ini ke dalam tangan Tuhan. Di tempat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni ini ke dalam anugerah Tuhan sebagaimana janji-Mu. Kehormatan Tuhan akan percayakan, kekayaan dan kejayaan Tuhan akan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan sembahyang kami kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tengadakan kedua tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kiranya turun atas hidup saudara, menyertai oleh karena kasih Yesus dan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah habis, rahmat-Nya baru senantiasa setiap hari turun atas hidupmu, memberkati kita hari, minggu, bulan, tahun dalam kehidupanmu setiap saat dan waktu, selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom. Damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut kemercik. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Biar berkat yang datang di mana Allah Bapa ada. Berkati hidupmu, menyertai setiap langkahmu, apapun yang kamu buat, mulai pekerjaan atau kerjakan. Tuhan Yesus baik, ya Allah yang setia, kekal selamanya, perbuatannya luar biasa. Haleluya, terpujilah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.